Harga robot anjing yang dipamerkan dalam HUT ke-79 Bayangkara di Monumen Nasional atau Monas pada 1 Juli 2025 di Jakarta menuai kontroversi. Ini setelah pengembang Robodog yakni R. Danisaka sebagai Direktur PT Ezra Robotik Teknologi membeberkan harga satu unit robot anjing polisi itu mencapai 3 miliar rupiah. Publik langsung mengkritik pedas karena harga robot anjing milik polisi itu harganya cukup fantastis di tengah efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo dan Gibran. Harganya berapa? Apa tujuan dan bagaimana biaya robot tersebut? Benarkah harga robot anjing dalam HUT Polri itu 3 miliar padahal Xiaomi bisa menjualnya hanya 29 juta rupiah. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Yanwar dari Direktur INS Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bung Yanwar, karena ini menjadi kehebohan di publik. Ada yang mengatakan ini 3 miliar dibandingkan produk Xiaomi yang tidak sampai berapa 10%-nya. Menurut Anda apakah urgen kebijakan belanja robot miliaran rupiah di tengah tingginya keluhan publik terhadap pelayanan dasar Polri yang belum membaik seperti yang tercatat dalam laporan Ombudsman 2024 termasuk di tengah adanya efisiensi anggaran saat ini, Bung? Ya, terkait dengan rencana robot dari Polri ya, dan juga efisiensi ya. Kalau kita lihat kemarin ya, di awal awal 2025 tentang kebijakan efisiensi dari Presiden Prabowo. Sebenarnya awalnya itu Polri itu termasuk salah satu lembaga yang tidak terkena efisiensi. Lalu kemudian berubah ya kan. Akhirnya terkena efisiensi di pertengahan Februari berdasarkan peraturan terakhir sekitar 20,5 triliun ya dipotong sekitar 20,5 triliun. Tapi tetap tetap besar sekali sebenarnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, apakah robot ini harganya mungkin ada make up, ada markup atau apa gitu kan. Nah, ini perlu dilihat itu. Kalau kemarin saya lihat itu wawancara dari salah satu penyedia robot itu dari PT Ezra itu dia mengatakan bahwa ya robotnya ini mereka menggunakan merek Deep Robotic dan Unitree di mana Deep Robotic X13 ya X30. Nah, kalau kita lihat saya coba cek ya harga dari Deep Robotic X30 itu memang sekitar 6.500 US dollar atau kalau dikonversi ke rupiah ya memang sekitar 4 miliar bahkan ya bisa 3 sampai 4 miliar. Dan itu kalau kita bandingkan dengan yang di netizen yang mengatakan Xiaomi cuma 29 jutaan dan lain sebagainya, kalau kita bandingkan ternyata itu speknya berbeda. Kalau yang apa 30 jutaan itu Xiaomi atau mungkin yang merek di bawahnya seperti Unitree Go 2 itu mungkin lebih murah ya kan, sekitar 40 juta juga. Nah, itu kok spesifikasinya berbeda. Kalau yang di Probotik tadi X30 itu ternyata spesifikasinya adalah untuk ya tadi industrial, untuk wilayah-wilayah industri yang di sana hazard atau istilahnya susah diakses oleh manusia atau di medan-medan yang memang sulit ditempuh oleh manusia, medan-medan yang pegunungan atau hutan misal seperti itu, atau di kawasan di sana ada gas beracun atau tegangan tinggi dan lain sebagainya. Nah, ini spesifikasinya memang berbeda. Cuma pertanyaannya, apakah Polri membutuhkan robot dengan spesifikasi seperti itu, selengkap itu? Atau sebenarnya cukup dengan yang 39 jutaan saja? Itu yang mungkin harus dikritisi di situ. Kalau itu mungkin cuman menjinakkan bom, kemudian patroli, kemudian tadi terorisme. Nah, mungkin kalau menjinakkan bom dan terkait dengan terorisme mungkin masih bisa dikaji ya kan. Tapi kalau hanya sekedar untuk lalu lintas, patroli, kalau dengan harga yang tadi 4M itu tentu menjadi pertanyaan. Ini kan terlalu over budget ya, bisa jadi seperti itu. Makanya perlu dikaji ulang ya kan, lagi-lagi. Kemudian
alasan efisiensi lah. Sebenarnya penggunaan robot itu kan juga bisa menjadi alasan untuk efisiensi karena menurut dari wawancara itu disebutkan bahwa kalau kita memelihara anjing biasa misalnya kan, tentu anjing biasa itu juga ada harganya, kemudian juga ada perlu makan, perlu minum, kemudian perlu training ya dan trainer ya kan, dan menjaga agar tetap hidup. Nah, dibandingkan dengan robot yang benda mati, ya kan tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu di training. Ya, mungkin dengan alasan itu bisa mereka mengatakan oh ini efisiensi. Tapi perlu dilihat lagi bahwa yang namanya robot itu juga butuh maintenance, ya kan? Bukan hanya sekedar beli terus dia bisa hidup selamanya tidak, ya kan? Minimal di charging listrik, ya kemudian mungkin tiap berapa bulan atau tiap tahun ada komponen yang rusak, ada dukungan maintenance dari perusahaan penyedia dan mereka menggaransinya itu berapa tahun kan itu juga harus dilihat. Jadi harus memang diteliti ya, dikaji secara kajian ekonomi ya kan. Apakah benar ini efisiensi? Nah, apakah benar-benar ini lebih efisien dibandingkan yang anjing konvensional? Di samping tadi ya kebutuhan tadi. Nah itu dua hal itu yang harus dicek ya terkait apakah menurut speknya ini sesuai kebutuhan dari Polri. Yang kedua, apakah benar ini efisiensi? Kita harus bandingkannya. Begitu. Baik, lantas mengapa Polri belum membuka detail anggaran pengadaan robot ini padahal menurut Perpres nomor 12 tahun 2021 dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP mewajibkan transparansi belanja publik, Bu? Ya, terkait tentang transparansi, ya memang kalau kita lihat undang-undang dan perpres itu bahwa semua badan, lembaga, kementerian itu memang harus membuka ya anggarannya, rencana anggaran, kemudian juga pelaporan bagaimana penggunaan anggaran itu memang amanat dari undang-undang. Akan tetapi ya, itu secara teorinya ya. Prakteknya ternyata ya masih terdapat banyak juga ya kan penyelenggara badan lembaga keamanan yang ada yang terlambat atau ada juga yang tidak mau membuka daripada anggaran rencana anggarannya, kemudian pelaporan anggaran. Nah, kalau terkait dengan robot Polri ini mungkin mereka bisa mengatakan kalau di ini di berita kan ini hanya sekedar demo. Rencana aktualnya itu 2026 sehingga ya tentu belum ada ya apa namanya penganggaran ke arah ke sana. Nah, ya maka ini mungkin kita harus tunggu waktu saja ya. Kita lihat mungkin nanti sampai akhir 2025 apakah ada gitu anggarannya, apakah benar ini. Kalau ternyata benar, dan maka itu bisa dikaji oleh publik ya kan. Tapi kalau ternyata tidak ada keterbukaan atau sudah pesan, nah ini pasti ada kecurigaan yang bisa muncul yang pasti akan muncul di tengah publik. Nah ini kita tunggu waktu saja sebenarnya ini kayaknya. Ada statement dari salah satu petinggi di kepolisian, ini masih tahap uji coba. Mengapa Polri sudah menggelontorkan dana dalam jumlah besar tanpa riset dan kajian efektivitas teknologi yang terbuka untuk umum, Bu? Nah ini juga mereka mengatakan ini kan masih demo uji coba. Nah, pertanyaannya tadi kan dikatakan mereka menggelontorkan dana besar. Nah ini saya nggak tahu ya. Karena menurut saya ini kan belum dibeli, ya belum dibeli, maka ya tentu tidak ada dana yang besar itu. Nah ini perlu dicermati nih ya. Itu infonya sudah didapatkan dari mana, ya kan. Cuman tentu ya no freelance ya kan. Ketika mereka kerjasama menggunakan robot ini untuk demo di dalam HUT Bayangkara, pasti antara mungkin ada biaya sewa, ya minimal ya kan, ada biaya sewa atau mungkin ada janji yang diberikan dari Polri kepada ya tadi penyedia bahwa ini nanti akan dibeli fix dan lain sebagainya. Nah, tidak mungkin tidak ada deal-deal seperti itu ya. Jadi walaupun mungkin belum, kalau menurut saya sih belum keluar anggaran yang besar atau apa ya, mungkin minimal ya anggaran hanya sewa saja gitu. Nah, dan lagi mungkin ini juga bisa jadi menjadi bagian dari test case bagaimana respon publik ya kan.
terkait dengan hal ini karena memang bukan hanya di Indonesia ya. Kita lihat di Amerika di New York Police Department ketika beberapa tahun yang silam mengadakan uh, robot ini juga apa namanya menuai respon pro dan kontra di tengah publik karena ya, statusnya mereka ya sama ya kan karena publik saat ini tuh uh, tingkat kepercayaannya terhadap polisi itu masih cukup rendah. Walaupun mereka senantiasa mencoba meningkatkan, tapi tingkat kepercayaan publik kepada polisi itu masih masih rendah, ya kan? Hmm. Di mana citra polisi itu masih buruk di depan publik, sehingga ya ketika ada sesuatu ya kan seperti ini ya, rencana penganggaran dan lain sebagainya, walaupun mungkin itu mungkin dibutuhkan dan itu merupakan efisiensi, misal ya kan, tapi akibat ya tadi citra yang buruk, akibat tingkat kepercayaan publik yang masih rendah, ya pasti akan menuai kecurigaan terus ya di tengah publik. Begitu. Bahkan di beberapa edisi sebelumnya sampai saking kepercayaan masyarakat menurun terhadap kepolisian sampai ada wacana ada masalah lapor damkar saja gitu Bung. Dan menurut Anda lagi-lagi yang tadi telah Anda paparkan, apakah sebelum membeli seharusnya Polri perlu menilik terlebih dulu tujuan penggunaan robot-robot polisi dan besaran biaya untuk membelinya, atau apakah memang untuk menunjang kebutuhan atau tidak? Bagaimana pandangan Anda, Bung? Ya tentu wajib itu adanya kajian ya terhadap kebutuhannya. Seperti tadi, kalau secara spesifikasi yang X30 tadi itu industrial standar memang harganya sekitar sebegitu ya, 3 sampai 4 miliar itu juga bukan hanya yang merek tip robotik, merek Unitary yang selevel yaitu B2 itu juga sekitar segitu ya harganya ya, bahkan lebih mahal daripada itu. Nah, ini perlu kajian ya kan. Atau yang kemarin dibeli sama New York Police Department itu juga harganya sekitar segitu, sekitar 6.500 US dolar ya kan. Nah, perlu dikajian apakah ini sesuai kebutuhan atau tidak. Nah, kalau mungkin di New York di sana banyak senjata api pistol itu dilegalkan sehingga banyak terjadi kasus perampokan, penyanderaan. Nah, mungkin penggunaan robot ini ya, cukup membantu ya minimal ya tadi untuk mengetahui keadaan daripada sandera, kondisi sebelum dilakukan penyergapan. Nah, ini tentu akan membantu mengurangi jumlah ya polisi yang mungkin tewas dalam melakukan eh, apa namanya pengamanan dalam tindak kriminal. Tapi kalau di Indonesia kan tidak seperti itu, kondisinya berbeda. Nah, sebagai contoh ya kan, kalau yang katakan kemarin itu digunakan untuk pengendalian massa, kemudian dikatakan untuk lalu lintas. Nah, ini kan sebenarnya masih banyak ya teknologi-teknologi lain yang belum termanfaatkan, misal seperti ya CCTV yang kemudian memantau, kemudian memotret pelanggaran lalu lintas itu saya rasa lebih efektif daripada robot yang humanoid ya kan. Kalau mereka melihat ada robot, akhirnya mereka nggak ngelanggar. Tapi kalau si kamera atau CCTV itu kan lebih tersembunyi ya. Jadi tetap tiba-tiba tercapture seperti yang terjadi di Jepang atau Korea, ada mereka parkir liar itu kan tiba-tiba mereka dapat ya semacam notifikasi di aplikasi dan denda langsung. Ini kan lebih efektif ya daripada harus kenapa harus robot humanoid gitu ya. Kenapa harus yang tipe anjing ini juga perlu kajian ya kan. Dan kalau untuk tadi untuk divisi gegana, bom dan lain sebagainya, atau untuk pemberantasan terorisme ini mungkin masih bisa dipertimbangkan, atau untuk polisi hutan untuk membantu patroli di hutan ini juga tentu masih bisa dipertimbangkan, mungkin masih masih masuk akal gitu kan. Bahkan kalau mungkin untuk damkar itu pun juga lebih berguna ya, karena mereka kan menghadapi situasi yang berbahaya, misal menyelamatkan nyawa orang di tengah bangunan yang terbakar atau tim SAR ya, itu kan ketika menyelamatkan orang yang terjebak di gunung ini tentu lebih saya rasa lebih bermanfaat ya. Ini dibutuhkan justru. Nah, tapi kalau untuk hanya sekedar lalu lintas, patroli, ya kan, pengendalian massa, nah ini perlu apa ya kajian lebih lanjut nih ya, saya rasa. Jangan sampai ini hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran, ya kan, supaya anggaran tahun depan kan dipotong, atau hanya sekedar untuk ya tadi
apa namanya tren, mengikuti tren, ya kan? Di mana polisi-polisi di negara-negara maju sudah begitu. Nah, jangan sampai hanya sekedar ya mengikuti tren saja gitu. Begitu Bung kira-kira. Baik, jazakallah Bung Yanuar untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Semoga ini menjadi kritikan yang membangun bagi kepolisian dan jajarannya agar lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran, apalagi di tengah isu kepercayaan publik yang menurun gitu ya Bung Yanuar. Jazakallah sekali lagi Bung Yanuar untuk paparannya Iya. pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Sayangi suara audio diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.